Sotihotu Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Putri Wulandari SPD dengan nomor induk mahasiswa 202507171. Saya salah satu peserta PPG dalam jabatan batch 3 pada LPTK STAP Negeri Raden Wijaya dengan nomor peserta 317534000074. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kembang dengan materi ritual agamaku. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo kita. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita membacakan nama para penanya. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawatang abhiwademi Swakato bhagavata namo dhammang namassami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Satu sata lawan Yesus kata, Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadi. baik. Setelah kita membaca doa, mari kita bermeditasi. Duduk dengan tenang, pejamkan mata, relax. Meditasi suasana. Sapi sata bawantu sukita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Setelah kita bermeditasi, apa sih manfaat meditasi yang kalian dapatkan? Meningkatkan konsentrasi. Meningkatkan konsentrasi, benar. Selain itu, Meningkatkan daya ingat. meningkatkan daya ingat. Yang lainnya? Yo. Manfaat dari meditasi. Apa lagi? Ketenangan, hatinya menjadi lebih tenang. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai ritual dalam agama Buddha. Aku akan mengakses terlebih dahulu ya. Adrian Dio, Eka Pramudita, Felicia Pramitasari, Sulistia Aji. Oke, hadir semua ya. Jadi apa sih ritual dalam agama Buddha? Apa yang kalian ketahui tentang ritual? Apa dia? Lalu itu apa? Ritual merupakan rangkaian sebuah
cara tertentu pada simbol-simbol tertentu sesuai dengan tujuan yang dilakukan. Oke, beri tepuk tangan. Itu adalah makna dari hari ini kita akan membahas mengenai pengertian ritual, sejarah terjadinya ritual dalam agama Buddha, terus jenis puja, makna ritual, manfaat ritual, dan sikap dalam ritual. Ya. Jadi sebelumnya ibu sudah bertanya mengenai apa itu ritual, ya kan? Ritual, jadi mereka menjawab ritual merupakan rangkaian sebuah tindakan sistematis yang tersusun dengan berbagai cara tertentu pada simbol-simbol tertentu sesuai dengan tujuan yang dilakukan. Tapi ada juga pengertian yang lain. Itu salah satu bentuk kebudayaan yang dapat berjalan berjalan sesuai dengan tradisi dan perkembangan zaman yang didasari pada pandangan dan tradisi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Terus yang ketiga, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan kerja atau penghormatan yang dilandasi dengan pengertian yang benar dan keyakinan yang benar. Ya, itu adalah pengertian dari selanjutnya, sejarah terjadinya ritual dalam agama Buddha. Sejarahnya di mana? Ya, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan cara ritual. Jadi saat zaman Sang Buddha itu, Sang Buddha sendiri tidak pernah mengajarkan bagaimana sih cara ritual. Ya. Tetapi Sang Buddha hanya mengajarkan dhamma, ya, agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Oke, sikap dalam ritual, ya, sikap menghormat, sikap membaca kalita, sikap bersamadi, sikap menghormat, Anjali. Semua sudah tahu ya sikap Anjali bagaimana? Merangkapkan kedua telapak tangan, ya, bukan tangan, telapak. Ini kan telapak tangan di depan, ya, warnaan telapak tangan. Namaskara, Kita bersujud dengan 5 titik menyentuh lantai. 5 titik itu apa aja? Apa dia? Hah? Yang keras? Jadi, terus buat telapak tangan dan sampai siku, terus lutut, ya, kaki sampai pradaksina. Apa itu pradaksina? Pradaksina adalah sikap menghormat dengan kita mengelilingi objek sebanyak 3 kali mengikuti jarum. Terus kita membaca kalita. Sikapnya bagaimana?
ritual penabisan buku dan samanera. 3. Ritual yang saat ini merupakan perkembangan dari kebiasaan yang ada yang terjadi saat Sang Buddha masih hidup yang disebut dengan wata, yang artinya kewajiban yang harus dipenuhi oleh para bhikkhu seperti merawat Sang Buddha, membersihkan ruangan, mengisi air. 4. Setelah Sang Buddha parinibbana, para bhikkhu dan umat tetap berkumpul untuk mengenang Sang Buddha dan menghormati Sang Viratna yang sekaligus kelanjutan dari kebiasaan fana. Itu adalah sejarah dari ritual dalam agama. Jadi saat Sang Buddha masih hidup, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan bagaimana tata cara ritual. Tetapi Sang Buddha hanya mengajarkan dharma yang bertujuan untuk kebebasan semua makhluk dari penderitaan. Jadi Sang Buddha tidak pernah mengajarkan apa sih bagaimana cara ritual itu, tetapi ritual di dalam saat itu saat Sang Buddha hanya ada pentabisan para bhikkhu dan samanera. Terus ritual itu berkembang setelah Sang Buddha masih hidup. Itu yang disebut dengan wata, di mana hanya tujuan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh para bhikkhu dengan cara merawat, membersihkan ruangan, dan mengisi air, tempat-tempat. Terus setelah Sang Buddha parinibbana, para bhikkhu dan umat tetap berkumpul untuk mengenang Sang Buddha dan menghormat Sang Viratna. Yang sekalian sampai sekarang ini berkelanjutan dari kebiasaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Jenis puja. Puja itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama amisa puja, puja dengan mempersembahkan benda-benda. Contohnya mempersembahkan benda-benda, lilin, air, buah, bunga, manisan, dupa, di mana persembahan benda-benda ini diletakkan di altar yang biasa kita lakukan setiap harinya. Kalau saat kita mau melakukan puja atau yang kedua, pati-pati puja, yaitu bentuk pemujaan dengan cara melaksanakan praktek ajaran Buddha tentang sila, samadhi, dan banyak dalam kehidupan sehari-hari. Atau jalan mulia berunsur 8 yang kita laksanakan setiap harinya. Terus jenis ritual. Jenis ritual ada 3. Ada ritual keagamaan, ritual kenegaraan, dan ritual adat. Ya, berbeda. Keagamaan yang seperti setiap agama
dari petugas yang juga melakukan anumodana, yaitu melimpahkan jasa perbuatan baik kita kepada makhluk baik. Ya, ada 5 makna ritual. Yang pertama, menghormati dan merayakan sifat-sifat luhur dari santri, Buddha, Dhamma, dan sesama. Terus yang kedua, memperkuat keyakinan sadar. Semakin kuat keyakinan kita, ya, satu kita yang pastinya dengan melandasi tekad atau adil. Yang ketiga, empat sikap batin luhur bermuamalah. Yang pertama punya 4 sifat luhur. Nah, 4 sifat luhur itu ada apa saja? Terus mengulang dan merenungkan kembali ke pengalaman tersebut dan dengan cara kita membaca parita, terus membaca Dhammapada, ya, atau membaca ulang, ya, beberapa sabda yang lainnya, ya. Terus melakukan anumodana, yaitu melimpahkan jasa perbuatan baik kita kepada semua makhluk, ya, semua makhluk yang keluarga, leluhur kita, sama saudara atau makhluk lain yang membutuhkan terus manfaat dalam melakukan ritual. Manfaatnya apa? Manfaat melakukan ritual ada keyakinan dan bagi akan tumbuh berkembang pada kita keyakinan kita akan tumbuh berkembang. Terus yang kedua mawidara dan 4 badan batin luhur tadi yang kita bangun kita, ya, kita kasih, belas kasih, rasa simpati dan keseimbangan tadi. Terus samwara, indra atau kendali kita, panca kita, ya, akan terus sambuti, perasaan puas. Yang kelima, sandi, perasaan baik dan bahagia, ya, kebahagiaan yang tanpa ini tugas yang harus kalian kerjakan untuk pertemuan minggu depan. Ya, jadi kompetensi keterampilan kalian membuat ini atau mencari informasi, ya, dari surat kabar, internet, ya, atau lainnya yang berhubungan dengan keragaman ritual dalam agama. Terus dibuat laporan, ya, dalam bentuk makalah, ya, minimal 5 lembar, terus dipresentasikan hasilnya, ya. Kalian mengerjakan secara
ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya jam 4 tugasnya dikerjakan ya. Dan belajar lagi tentang keberagaman agama. Jadi sebelum kita tutup ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bagi siapa yang memimpin doa? Mari pertama sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita membacakan Sama Sambuddho Bhagava Buddha Bhagavatam Kamiwa Dewi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. sampai satra Prabu Sudara. Semoga semua pintu bahagia. Satu, satu, satu. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang, Swastiastu,